Baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang sangat menginspirasi, berjudul Hidup. Hari ini saya ingin membagikannya kepada kalian. Kita semua ingin mencapai pencerahan besar. Namun pencerahan sejati nggak pernah datang dari sekedar memahami teori atau nasihat. Ia lahir dari rasa sakit, ditempa oleh penderitaan. Saat hidup menghantammu tanpa ampun, disitulah awal dari kesadaranmu. Langkah pertama adalah merasakan betapa nggak ada seorang pun yang benar-benar bisa diandalkan. Ketika kamu menghadapi kesulitan, kekecewaan, dan kesedihan, lalu tengah malam mengirim pesan kepada teman untuk mengadu, dan dia hanya membalas, tidurlah lebih awal. Pada saat itulah kamu akan mengerti, di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa dirimu penting, tapi dalam dunia orang lain, kamu hanyalah seorang yang lewat. Nggak ada yang benar-benar bisa merasakan penderitaanmu sepenuhnya. Semua luka dan beban harus kamu tanggung sendiri. Semua kebingungan dan kesesakan harus kamu lewati sendiri. Langkah kedua adalah ketika semua jalan mundur telah tertutup. Seringkali manusia nggak sadar karena memiliki terlalu banyak pilihan. Hanya ketika kamu terpojok di tepi jurang tanpa jalan maju atau mundur, barulah kamu akan berjuang mati-matian. Pada saat itulah kesadaranmu mulai tumbuh dan bangkit. Langkah ketiga adalah ketika kamu dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Bukan sekedar pertengkaran biasa, melainkan saat kamu telah memberikan hatimu sepenuhnya, dan dia justru menusukmu dari belakang. Yang terputus bukan hanya hubungan kalian, melainkan kepolosanmu. Sejak saat itu, kamu akan mengerti bahwa sifat manusia bukan sekedar soal baik atau jahat, melainkan soal kepentingan dan posisi. Perasaan pun tidak selalu abadi, ada syarat di dalamnya. Memberikan hati pada orang yang salah, sama aja dengan melukai diri sendiri. Langkah keempat adalah ketika uang membuatmu menundukkan kepala. Saat rekeningmu kosong, uang sewa menumpuk. Bahkan membeli sebungkus mie instan pun harus berpikir 2 kali. Di saat itu kamu akan sadar, uang bukanlah sumber segala kejahatan. Justru ketidakmampuan kitalah yang membuatnya terasa kejam. Usaha sejati bukan demi gengsi, melainkan agar di saat terjepit, kamu masih punya ruang untuk bernapas. Kadang, uang memang adalah rasa aman. Langkah kelima adalah ketika kamu bersinggungan dengan kematian, penyakit berat, kecelakaan, atau kehilangan orang tercinta. Itulah pisau yang benar-benar menempa seseorang untuk tumbuh. Kamu akan sadar bahwa waktu yang kamu sia-siakan begitu bodoh. Hal-hal sepele yang kamu ributkan begitu lucu. Orang-orang yang gak bisa kamu lepaskan, ternyata gak sepenting yang kamu kira. Hidup gak punya basa-basi. Hari yang kamu kira akan menjadi akhir, justru bisa menjadi awal kelahiran kembali. Langkah keenam adalah kesendirian yang mutlak. Saat teman gak ada, pasangan pergi, keluarga gak mampu membantu, kamu duduk di kamar kecilmu, dan bahkan gak ada yang mendengar tangismu. Ketika rasa sunyi dan gak berdaya menyelimutimu, kamu gak lagi membutuhkan orang lain untuk mengerti. Karena kamu akan paham, keramaian hanyalah ilusi. Kesendirian adalah warna dasar hidup. Saat kamu bisa berdamai dengan kesendirian, barulah kamu benar-benar memahami hidup. Langkah ketujuh adalah tetap bertanggung jawab, meski kamu tahu semuanya mungkin gak bermakna. Di titik ini, kamu mulai memahami hukum sebab akibat. Hidup gak selalu adil, tapi kamu tetap harus menanggung konsekuensi dari kata-kata yang salah, pilihan yang keliru, dan cinta yang salah arah. Pencerahan bukan tentang menemukan makna, melainkan tetap melangkah meski sadar hidup mungkin gak punya makna pasti. Hidup kita adalah perjalanan yang diam-diam diubah oleh waktu. Kehidupan memberi kita kesulitan yang tak terhitung, tapi juga menghadiahkan kita kekuatan untuk bangkit dan memulai kembali. Dalam perjalanan hidup yang gak selalu bisa kita kendalikan ini, kita gak perlu mati-matian mencari nilai khusus untuk sekedar hidup. Karena hidup itu sendiri udah merupakan makna yang utuh. Di dunia ini, gak ada yang lebih baik daripada hidup. Namun juga nggak ada yang lebih sulit daripada hidup. Pencerahan sejati adalah mengenali diri sendiri, melihat apa yang kamu takuti, iri hati, hindari, dan pertahankan. Menyadari bahwa hidup adalah milik perasaanmu sendiri, bukan milik penilaian orang lain. Ketika kamu miskin tapi tidak kacau, sulit tapi tidak panik, lelah tapi tidak lari, sendiri tapi tidak takut, itulah kedalaman hidup yang telah kamu bangun. Tersenyum dengan lapang, menangis dengan jujur, itulah pencerahan. Jangan lewatkan buku hidup ini
karena hidup itu sendiri adalah kebahagiaan terbesar dan kekuatan paling luar biasa. Pencerahan sejati bukanlah menaklukkan takdir, melainkan menerima masa lalu, menerima guncangan hidup, menerima ketidakpastian nasib, menerima usaha yang gak selalu berbuah, menerima kerut waktu, menerima diri yang biasa aja, dan menerima segala keganjilan. Setelah kehilangan segalanya, tetap mampu berdamai dengan hidup secara lembut, menemukan kekuatan untuk terus hidup dengan baik, dan menuliskan dengan luas dan tangguh sebuah kisah yang bernama kehidupan.